Oke, sekarang Lara sudah sampai ke dalam bakso rusuk Jos Margonda ya. Dan buat Sobat Aksi Nyata yang menyaksikan podcast kali ini tuh boleh nontonin di beberapa platform yang tayang kita nih. Ada di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, website, semuanya ada di @partai-perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, dan juga di inews.id. Nah, jadi nggak tanggung-tanggung nih Sobat Aksi Nyata. Lara sudah masuk, udah barengan sama ownernya. Sudah ada Mbak Rere di sini. Selamat sore Mbak Rere. Selamat sore. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak loh udah menyediakan tempat yang sangat luar biasa ini ya. Karena tadi sih Laras ngintip udah ada satu menu yang kayaknya tuh best rekomendasi banget. Cuman kayaknya tuh apa ya, kayak gede banget gitu Sobat Aksi Nyata ya. Tapi nanti kita bahas deh kalau yang itu ya. Cuman yang pasti untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai tips menjadi wirausaha muda, kreatif, dan juga inovatif. Nggak tanggung-tanggung nih, Mbak Rere ini juga adalah seorang ketua DPW Baja Perindo Jawa Barat, sekaligus Bacalek DPRD Kota Depok, Partai Perindo. Mbak Tati Sri Hardina itu nama lengkapnya ya, atau disapa Mbak Rere gitu. Tapi kalau ngomongin soal bisnis dan juga sekarang lagi sibuk-sibuknya di Perindo nih Mbak Rere ya, gimana ngebagi waktunya? Belum lagi sudah berkeluarga, udah ada anak tuh gimana gitu, apalagi seorang perempuan gitu ya. Kalau membagi waktunya itu fleksibel ya, karena kan aku usaha buka sendiri kan. Jadi kalau misalkan paling kontrol-kontrol doang ke tempat usaha. Terus kalau bagi buat anak itu juga tiap pagi kita lakukan pendekatan buat anak supaya dia lebih intens lagi ke ibunya begitu. Kalau misalkan buat usaha sih ya kadang-kadang kontrol gitu. Anak sih ya, karena udah settle ya, udah. Kalau aku nggak salah denger tuh udah ada berapa cabang ya? Ada 5, 6? Oh, kayaknya 6 deh. Oh 6 ya, sekarang udah 6 cabangnya, luar biasa. Jadi buat Sobat Aksi Nyata yang mungkin. Tapi kalau yang untuk bakso rusuk Jos semuanya itu 26 cabang. Oke. Ada di kota mana aja Mbak? Ada di kota Sumatera, Surabaya, Riau, Padang, Palembang, banyak sih ya yang lain-lain. Pokoknya hampir se-Indonesia lah gitu ya, ada di situ. Tinggal di search aja di sosial medianya ya, siapa tahu dekat rumah kamu gitu. Nah, tapi kita tarik dulu deh, kita agak tarik dulu ke awal gitu ya. Mbak Rere ini seorang perempuan, punya keluarga, balik lagi nih, terus usaha juga. Kenapa sih memutuskan untuk masuk ke politik dan kenapa pilihannya Perindo pada saat itu? Karena saya tergerak hatinya untuk lebih banyak lagi menolong masyarakat, banyak orang, untuk lebih mensejahterakan masyarakat, terutama kaum ibu-ibu, kaum milenial, dan janda-janda gitu, ya kan? Karena kan kalau kenapa memilih Partai Perindo? Karena Partai Perindo itu visi dan misinya sangat jelas ya, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu sebenarnya sejalan dengan visi dan misi pribadi saya. Untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar saya, terutama di warga Depok begitu. Tapi memang awalnya apa sih Mbak Rere, istilahnya kayak ada kejadian apa yang bikin Mbak Rere ini ngerasa kayak, duh kayaknya gue harus ada di situ nih, gue harus ngebantuin teman-teman gue nih di sekitar gitu. Kejadian sih enggak ya, tapi saya itu ingin lebih supaya kita sebagai kaum milenial, kaum perempuan, ingin lebih senang melihat kalau wanita-wanita itu bisa berkarir, bisa hebat, dan saya sangat kagum banget pada kalau ada wanita yang bisa berkarir sekaligus jadi ibu begitu. Terus terutama janda-janda yang segmennya kan negatif selama ini kan, jadi saya pengen bergerak untuk menolong janda-janda supaya lebih hidupnya untuk lebih berkembang dan segmen negatif itu hilang gitu, karena dengan memulai dengan bikin pelatihan atau dengan membantu mereka membuat lapangan pekerjaan yang terbaik buat janda-janda, khusus janda-janda begitu, supaya dia bisa lebih bekerja dengan baik begitu. Bukannya semua janda itu sama ya, bukan ya, tapi kan segmen masyarakat begitu. Jadi saya ingin lebih menolong masyarakat begitu, terutama kaum milenial kan sekarang kan yang muda-muda nih, yang otaknya masih bugar-bugar, masih sehat-sehat begitu. Jadi lebih supaya mereka lebih kreatif dan menjadi pengusaha-pengusaha
kaya raya, terus Amin. bisa memajukan bangsa Indonesia begitu. Betul, terutama apalagi perempuan gitu ya. Biasanya kalau perempuan itu bisa maju karena melihat contohnya gitu. Nah, ini alhamdulillahnya kita sudah bisa melihat banyak contoh, salah satunya Mbak Rere ini untuk perempuan itu bisa terus kreatif dan juga berkarya gitu ya Mbak Rere ya. Nah, tapi balik lagi ke DPW Baja Perindo Jawa Barat. Kalau sekarang, apalagi di Depok nih, karena kebetulan Laras juga baru ketemu nih sama Bacalek yang dari Jawa Barat. Biasanya kan yang di pusat terus gitu ya Mbak Rere ya. Program-programnya tuh apa sih kalau yang di Jawa Barat sini? Oh, kalau yang dari DPW Baja Perindonya itu programnya masih dirancangkan Oke. oleh tim Baja Perindo. Tapi dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan senam jantung sehat Oke. yang diadakan oleh tim DPW Baja Perindo untuk ibu-ibu, untuk janda-janda gitu supaya lebih sehat dan bugar saja dia gitu. Oh, berarti merangkul banget kaum terutama kaum wanita gitu ya, di Jawa Barat ini, terutama di Kota Depok gitu Mbak Rere ya. Jadi silahkan ayo teman-teman Sobat Aksi Nyata millennials, Gen Z mungkin ya yang nontonin podcast ini gitu, dan kalau tergerak dan pengen jadi seseorang kayak Mbak Rere nih ke depannya gitu, ayo dong bergerak dari sekarang gitu ya. Dan sambil kita ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Rere nih, dan kebetulan lagi ada di tempat usahanya Mbak Rere juga, mungkin boleh cerita sedikit dulu nih ya. Sebelum kita masuk ke bintang utamanya nih, karena Laras juga udah penasaran sebenarnya sama menu-menu yang ada di sini gitu. Awal mula, ini kan bisnis keluarga juga ya, bikin sendiri gitu, membangun sendiri dari nol. Enggak. Oh gitu? Gimana coba ceritanya nih? Ini franchise. Oh, franchise, oke. Foundernya Bapak Isa Juarsa dari Bekasi ya. Kan pertamanya pusatnya kan di Bekasi. Dan mulai usahanya itu tahun 2020 ya. Jadi pas pandemi dong ya berarti? Iya, pas pandemi. Oke. Gabutnya franchise ya, luar biasa ya. Terus? Ya, jadi bingung nih pengen buka usaha gitu. Tapi terus tiba-tiba kayaknya bakso oke deh gitu. Karena suka bakso? Iya, karena suka bakso. Nah, terus udah ditentuin kan jenis usahanya. Ya udah cari-cari bakso yang enak, unik, viral. Terus dia bertahan gitu di masa pandemi gitu, bakso Rusuk Jos kan. Oh, tetap rame ya? Tetap rame. Iya, tetap rame. Terus dan rasanya enak. Kan kita tes dulu ke Bekasi dan rasanya enak. Oh, oke deh, boleh gitu. Dari tahun 2020 itu franchise-nya. Pertama itu 1 cabang dulu. Ya udah sampai sekarang kita tergabung dalam 6 cabang. 6 cabang. Alhamdulillah udah banyak ternyata ya. Dan fun fact nih ya Sobat Aksi Nyata. Kalau kamu ngelihat ada gambar di belakang kita, jadi ini tuh adalah gambar beliau nih foundernya. Ya, Mas Arief tadi ya. Isa Juarsa. Oh, Mas Isa Juarsa ini adalah founder dari Bakso Rusuk Jos. Kalau kita geser, ini ternyata ada Mbak Rere di sini ternyata ya, dan Pak suami gitu ya. Ada Pak suami sama Mbak Rere di sini yang dijadikan animasi di sini yang kok bisa kepikiran ini konsepnya dari mana, dari tim kreatif atau Mbak Rere request aku pengen ada gambar aku di situ gitu. Iya, kita ajukan. Aku pengen ada gambar aku yang tapi nggak jelas banget gitu. Iya, aku pengen ada gambar aku yang pakai yang itu koki celemek gitu. Supaya lebih kesannya kita melayani customer dengan kita sendiri dengan hati kita gitu. Iya. Jadi sebenarnya tempatnya kalau bisa Laras deskripsiin ya Sobat Aksi Nyata, ini benar-benar PW banget ya. Kalau buat makan gak usah ditanya. Tapi ini adalah satu tempat bakso yang mungkin bisa dipakai untuk kerja kayak WFO, WFC gitu, ya nggak sih? Ini dibikin konsepnya memang kayak gitu ya. Jadi nggak yang buat makan doang. Kalau mau laptopan juga bisa gitu kayaknya. Iya, bisa. Jadi bener-bener tempatnya tuh buat milenial sama Gen Z banget deh. Oh iya, kita terutama kaum milenial dan Gen Z sebelum buka kan kita lakukan survei dulu nih. Tipe-tipe restoran yang kayak ini sedang viral apa dan yang bersahabat di zaman sekarang kayak gimana gitu. Sebenarnya semua kalangan masuk sih, ada juga. Family juga bisa banget. Family juga bisa banget buat acara ulang tahun, acara apapun. Bisa. Gathering lah apalah bisa di sini ya. Dan yang paling penting ini tuh tempatnya strategis banget ya. Jadi kalau mau dari mana-mana tuh ke sini udah enak banget lah, dan di pinggir jalan besar juga anyway ya, di Jalan Margonda Raya nomor 15 gitu. Oke, nah aku tuh pengen tahu nih menu andalan yang ada di Bakso Rusuk Jos ini kayak gimana? Karena sebenarnya ya nanti ini kan diajak jalan-jalan nih sama teman-teman dari podcast Partai Perindo ini. Seperti apa sih, siapa-siapa aja sih yang pernah hadir di sini? Ternyata udah banyak banget nih. Udah banyak banget food vlogger yang udah hadir di sini.
dan mencoba si menu andalan itu. Mungkin boleh ya dibantu nih teman-teman podcast Aksi Nyata buat bisa dibawain menu andalan dari bakso rusuk Jos ini ya, Mbak Rere ya. Nah, Oke, ini baik. dia nih. Wow, ini sih kayaknya porsinya buat 30 orang ya Mbak Rere ya. Aduh, gede Maksudnya buat 6 banget. orang aja kok. 6 orang ya? Iya. Cuy, gede banget ya. Dari kamera Iya. kelihatan banget gak gede banget. Ini bener-bener gede banget loh. Ini namanya apa Mbak Rere? Ini bakso rusuk super. Sebenarnya kalau ada yang request bisa bikin lebih gede lagi. Buat satu RT juga bisa. Baik, Kalau request. Terus ceritanya ini apa dalamnya? Oh itu Dalam. ada ininya ya? Oh ini dikasih. ini kuahnya. Oke. Ya. Jadi dia terdiri dari bihun ya? Ya. Atau soun? Itu soun. Soun ya? Ada soun, ada mie kuning, ada sawinya, terus dikasih tahu di sininya. Ini juga sama. Iya. Ya kan? Ini apa nih Mbak Rere? Ini sambal jablaynya. Waduh, sambal jablay. jablay. Karena Iya. pedes banget. Pedes banget. Oh, kirain sambal cabai-cabean. Karena kan cabai-cabai banyak tuh. Termasuk ada cabenya juga. Ini apa nih? Itu tetelan. Aduh, tetelan Iya. lagi. Gak jadi diet nih ceritanya kalau kayak gini nih. Oke, di dalamnya ada apa ini tadi Mbak Rere? Ini ada rusuk, di dalamnya ada daging, ada tulangnya. Terus ini kita balutin dengan bakso. Gimana nih? Banyak kan Sobat banyak orang Aksi Nyata? suka sih ini. Kayak gini ya, iyalah dalamnya tuh berarti ini full daging ya? Iya, ada dagingnya Kalau juga. kita potong, ini ada dagingnya. Boleh ya aku pengen coba potong ya? Oh, oke. Kita coba ya, kita silakan. coba potong ya. Oke, ini adalah Pisau. pisaunya. Bisa pemotong Aku, daging. aku takut deh. Coba ya kita potong dulu ya. Pakai garpu. Oke, garpu boleh. Sip, kita unboxing dulu nih. Sobat Aksi Nyata ya, kita lihat dulu. Ini ala-ala ini ya, potong Kue. kue, iya benar, karena tinggi dia. Iya. Oke, kita lihat dulu nih. Ternyata pas dipotong, Sobat Aksi Nyata dagingnya jatuh-jatuhan, saking banyak dagingnya di dalamnya. Oke. Ada di sebelah sini tuh. Oh iya, oh di sini dong. Di sini. bener. Di sini pas dibuka langsung kayak harta karun gitu ya. Iya. Oke, ntar deh. Ini ribet juga ya kalau sambil ngobrol-ngobrol sambil makan bakso ya. Yang pasti Iya. nanti abis ini Laras sama Mbak Rere mau menikmati bakso rusuk super. Yes. Bakso rusuk super. Oh. Boleh di spill nggak? Sebenarnya ada sih di sini. Cuman aku tanya Mbak Rere langsung aja. Harga-harganya tuh range-nya dari berapa sampai berapa di sini? Oh, kalau harganya variasi ya, ada yang dari 20.000. Oke, itu yang standar lah ya. Standar lah ya, semua kalangan bisa masuk. Iya. Sampai 160-an. 160. Kalau mau pesen ini? Ya, 193 ya, lupa juga. Oh, pokoknya di bawah 200 ya, di lah ya. bawah 200. Di bawah 200 untuk 6 orang affordable lah ya kan. Kayaknya ini 10 orang juga masuk deh kalau Kalau porsinya dia- aku ya. porsi aku, Iya, iya. ya. Kalau porsi dia kayaknya masuk deh. 20 Oke. orang juga masuk ya. 20 orang Manis. bisa. Ya 1 senti lah semuanya masuk. Nah tapi kalau untuk ini buat milenial dan juga Gen Z juga ya sedang menyaksikan dan terinspirasi gitu untuk menjadi seorang entrepreneur kayak Mbak Rere gitu ya. Sebetulnya apa persiapan yang harus dilakukan di awal? Apakah memang harus ada modalnya dulu atau mungkin bisa mikirin konsepnya dulu atau seperti apa? Oh, kalau menurut saya ya, itu harus kita tentukan jenis usahanya dulu. Oke. Terus kita lakukan survei dulu, ke survei usaha yang kita lakuin itu gimana nih nanti ke depannya. Oke. Berarti Terus- harus ada yang expert juga ya? Iya. Hmm. Terus yang ketiga kita harus tentukan keunikan dari produk kita sendiri supaya kita bisa bertahan dan kita mempunyai ciri khas tertentu gitu. Nah, yang keempat tentunya modal dan yang kelima harus yakin dan percaya diri dan berdoa kepada Tuhan. Percaya diri itu yang paling penting ya. Jadi sebetulnya modal tuh penting, tapi bukan menjadi yang nomor satu gitu. Yang penting konsepnya matengin dulu gitu ya Mbak Rere ya. Iya, benar. Kalau udah mateng konsepnya dan udah pas segala sesuatunya udah bisa jalan. Gimana? Jadi katanya ada yang bilang ada satu menu lagi nih kata yang mau dipamerin nih Mbak Rere. Boleh. Banyak Kita menu geserin dulu. sebenarnya. Banyak banget sebenarnya nggak mungkin kita Banyak menu tampilin sebenarnya. semuanya ya. Lebih. Oke, mana? Wah, berasap-asap. Ya. Ini kayaknya emang tempat spesialis baksonya raksasa semua ya Mbak Rere ya? Iya, kita bikin yang ada yang raksasa, ada yang mungil-mungil juga, ada yang bakso pizza itu buat anak-anak itu Bakso pizza tuh kayak gimana? kayak pizza, tapi itu yang suka anak-anak. Oh, Jadi dia kayak pizza, tapi dilapisi bakso. Kalau pizza kan ada Roti rotinya, apa segala macam. Ini bakso di bawahnya. Oke, dan ini bakso lava namanya, tapi hati-hati
Aduh takut deh aku kalau berlava-lava gini. Iya. Apa boleh minta tolong masnya kali ya kalau pengen ngintip dalamnya Iya. mas? Masnya tolong. Masnya tolong ya, aku takut. Masalahnya baju Mbak Rere putih nih kebetulan nih, Iya. saya takut nih. Aku boleh Ini berdiri. kalau lava akan muncrat-muncrat atau Iya, agak-agak dia mengeluarkan lavanya begitu, seperti lava. seperti lava ya? Iya. Oke, boleh. Sebentar. Ya sudah, kalau gitu sambil ngobrol-ngobrol lagi aja ya. Nah, tadi di awal Mbak Rere juga sempat bilang ya, membuka usaha ini karena memang Mbak Rere juga suka makan Iya, bakso gitu suka ya. makan bakso. Tapi untuk menentukan, di awal kan kita juga harus nentuin nih jenis usahanya mau apa gitu ya. Kalau menurut Mbak Rere sendiri, apakah memang harus sesuatu yang benar-benar kita senangi aja, atau sesuai passion gitu ya, atau memang kita harus mengikuti apa ya istilahnya ya, marketnya lagi rame apa, terus kita ngikutin di situ. Kalau menurut Mbak Rere sendiri gimana? Kalau menurut aku pribadi itu dua-duanya penting. Hmm. Yang kita senangi dan passion. Hmm. Kalau kita melakukan usaha kita itu dengan yang kita senangi atau sesuai dengan yang kita kuasai, maka usaha itu akan kita jalani dengan sungguh-sungguh dan kita akan lebih mendalami dan dapat bertahan di kedepannya nanti menghadapi persaingan bisnis yang kedepannya nanti. Karena kan kalau yang kita senangi atau sesuai dengan passion kita itu otomatis kita cintai Betul. usaha kita. Jadi akan lebih seimbang dengan diri kita. Seimbang itu yang paling Iya. penting ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke bakso lava ini. Mas boleh silakan masuk. Ini mau kita lihat dulu nih ya. Bakso lava, lavanya seperti apa? Mas kira-kira ini muncrat ke sini nggak? Kira-kira Tuangin nih? ya? Oh enggak ya? Dituangin dulu ya. Enggak Ini ya? muncrat Oke. ke sini. Oh ini muncrat. Oke, kita agak berdiri dulu kali. Iya, agak berdiri dulu. Oke. Yang ini nyamuk. Jadi awalnya Tuh. baik. Ini kalau buat sobat aksi nyata yang mau pesan ini ke sini boleh minta tolong sama masnya mungkin nanti ya kalau Boleh pengen. semua. Oke. Nah, ya kan. Aromanya Kuat ini apanya ya. berasa banget ya dari aromanya pedes. Kayak di gunung ya. Kayak di gunung benar. Di Gunung Merapi ya, berasa Iya. di Jawa Tengah nih. Lavanya keluar. Oke, cara motongnya kayak cara motong steak ya, masnya Iya, keren nih. benar. Buh, ternyata sobat aksi nyata ini dalamnya penuh dengan cabe, ada bakso kecilnya lagi. juga. Dibikin mekar. Tuh. Terus ada apanya lagi? Tuh. Ih cabenya loh, cabenya loh. Cabenya kelihatan banyak tapi rasanya nggak pedes. Nggak sepedes itu? Nggak sepedes itu. Jadi rasanya ada asemnya, ada pedas yang dibikin warnanya merah supaya kelihatan kayak lava Iya. gitu. Ini berarti ada campuran sausnya ya Mbak Rere? Ya, ada campuran saus. dipakein saus. Jadi berarti rasanya tuh bukan yang pedes pahit gitu, tapi Iya. pedes yang nagih. Iya, pedas lagi. Iya kan? Nah karena emang gitu tuh. Ini kebetulan di tim podcast Aksi Nyata juga ada yang pecinta cabai nih yang pakai baju putih ya. Oh. Dia biasanya nyobain cabai 1 sendok. Oh. Nah nanti coba ya, coba 1 sendok Tapi ya. kemarin dia pernah cobain loh. Ini, oh Iya. udah pernah. Udah, Gimana? Di sini. Bukan gimana pedesnya nagih? Oh pedesnya jos. Oke lah nanti kita coba ya setelah ngobrol-ngobrol ini ya. Nah ini ngomongin, balik lagi deh Mbak Rere ya, kita ngomongin soal bisnis gitu. Kalau ngomongin persaingan bisnis kan ini luar biasa ya, apalagi setahu Laras nih after pandemi bisnisnya justru semakin wah di mana-mana gitu ya. Apalagi persaingannya sekarang serem deh. Social media. Udah deh pasang KOL satu, udah gitu KOL-nya yang ternama banget udah viral makanannya dan segala macamnya. Kalau Mbak Rere sendiri caranya seperti apa bertahan di keadaan yang bener-bener semuanya tuh sikut-sikutan lah gitu. Kalau saya sendiri sih kita harus mengikuti perkembangan zaman Yes, ya. Kalau pasti. sekarang kan orang lagi gencar-gencarnya media sosial, lagi gencar-gencarnya ke online ya. Kita juga mengubah dengan kita offline, kita bikin juga yang online. Gitu. Jadi sekalian Ngikutin kita gitu. Jadi ada kita Instagram, YouTube, TikTok, segala macam. Semua Ya, sosmed. semua sosmed gitu. Jadi makanya kita bisa bertahan di masa pandemi kemarin. Bakso Rusuk Jos tetap bertahan, malahan buka cabang banyak gitu di masa pandemi gitu. Jadi tetap aja bertahan. Ada yang offline, ada yang online. Gitu. Tapi Jangan memang semua. pilihan untuk memilih franchise bakso Rusuk Jos itu adalah pilihan yang terbaik ya, karena ya maksudnya dari awal mau berpikiran untuk buka bakso Jos aja di pandemi gitu, dan ngelihat kok di pandemi ini bakso Rusuk Jos masih rame aja gitu ya, Ya, dan masih ternyata rame. memang bertahan alhamdulillah Iya. sampai sekarang gitu ya. Nah
Terakhir deh Mbak Rere, ini tips untuk para millennials dan juga Gen Z yang menyaksikan podcast Aksi Nyata, motivasinya, tipsnya, supaya mereka-mereka yang kepikiran untuk menjadi seorang entrepreneur tuh 100% yakin gitu, ada percaya dirinya. Kan biasanya yang susah muncul tuh percaya dirinya nggak sih Mbak Rere ya? Iya, Silakan. Kalau tips untuk milenial sih, menurut saya yang pertama itu adalah kita harus yakin dan percaya diri dulu apa yang kita mau lakukan. Ya. Harus yakin, jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Karena dengan kita percaya diri, kita telah menang sebelum memulai. Wih, kita sudah menang sebelum memulai. Keren. Dan kita harus bekerja keras, karena orang-orang muda itu yang bekerja keras untuk mewujudkan sesuatu adalah kekuatan yang paling kuat di dunia, menurut saya. Ih, luar biasa sekali Mbak Rere. Kalau begitu terima kasih untuk Mbak Rere. Kita habis ini makan bakso ya, Oke. Mbak Rere ya. Nah, tapi tentunya untuk Sobat Aksi Nyata, jangan lupa karena ini berkaitan juga dengan Partai Perindo, campaign Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia, relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan kalau Sobat Aksi Nyata pengen mendaftar sebagai anggota Perindo, bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Partai Perindo dengan cara scan barcode yang ada di layar sini. Oke, sudah. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Rere, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya ada di Bakso Rusuk Jos Margonda ini, dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tera pamit dulu, pamit makan maksudnya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tegak untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan.